Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang adik-adik semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi kimia, yaitu termokimia. Nah, pada materi termokimia ini kita akan membahas menjadi 2 kali pertemuan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa sih termokimia itu, dan pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung perubahan entalpi. Nah, saya di sini Sylvia Damayanti, Pendidikan Kimia 2016, Universitas Sriwijaya. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja ke materi. Yang pertama, indikator. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan para siswa dapat mengidentifikasi reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, serta memahami penjelasan tentang perubahan entalpi, macam-macam jenis entalpi, serta persamaan termokimia. Nah, apa sih termokimia itu? Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam suatu reaksi. Di sini ada yang namanya entalpi. Apa sih entalpi itu? Entalpi merupakan jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Jadi, entalpi merupakan energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan yang tetap. Entalpi ini dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam sistem atau disimbolkan dengan E, dan kerja sistem yang disimbolkan dengan W. H sama dengan E plus W. Nah, nilai energi suatu materi itu tidak bisa diukur. Yang hanya dapat diukur hanyalah perubahan dari energi. Kan energi ini nggak bisa diukur nih ya, tapi kita bisa mengukur perubahan dari energinya. Nah, kayak gitu juga sama entalpi. Entalpi itu nggak bisa diukur, tapi kita bisa mengukur perubahan dari entalpi itu. Nah, kalau perubahan entalpinya bisa kita mengukurnya, sedangkan kalau entalpinya itu nggak bisa. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi itu kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Ada banyak macam caranya. Salah satunya perubahan entalpi sama dengan entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Nah, di sini dikatakan, bisa kalian lihat di layar, bila H produk lebih besar dari H reaktan, maka entalpi perubahannya bertanda positif. Berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Ini dinamakan dengan reaksi endoterm. Nah, apa sih yang dimaksud lingkungan dan sistem? Ini lingkungan. Di bagian lingkaran ini merupakan di bagian lingkaran ini merupakan sistem, sedangkan yang di luar lingkaran ini merupakan lingkungan. Jadi, reaksi endoterm itu terjadi ketika penyerapan kalor dari lingkungan sistem. Jadi kalornya diserap dari luar ke dalam sistem. Ini yang disebut dengan reaksi endoterm. Sampai sini paham? Jadi sistem itu segala sesuatu yang berada di dalam. Itu disebut sistem, dan di lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, reaksi endoterm ini ditandai dengan suhu yang turun. Suhu yang turun dan entalpi perubahannya yang bernilai positif. Ingat itu ya. Selanjutnya di sini bila H reaktan lebih besar dari H produk, maka entalpi perubahannya bertanda negatif. Berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, ini disebut dengan reaksi eksoterm. Kalau tadi reaksi endoterm, nah pada yang ini itu merupakan reaksi eksoterm. Jadi pelepasan dari sistem ke lingkungan. Nah, ini gambarnya. Jadi kan ini kan udah tahu nih, yang di bagian dalam itu kita sebut sistem, dan segala sesuatu yang di bagian luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, reaksi eksoterm itu pelepasan dari sistem ke kalor. Pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kalornya nih lepas nih dari sistem ke lingkungan, keluar deh. Itu yang disebut reaksi eksoterm, yang ditandai dengan entalpi perubahannya itu bernilai negatif, serta suhunya itu naik. Jadi ada perubahan suhu
ketika terjadinya perubahan entalpi. Itu yang menandai seperti yang bisa dibilang di awal tadi, termokimia merupakan cabang ilmu yang meninjau tentang perubahan suhu. Jadi di sini kita lihat nih suhunya. Ketika suhu itu turun, maka itu disebut dengan reaksi endoterm. Ketika suhunya naik, maka disebut dengan reaksi eksoterm. Nah, di sini ada diagram tingkat energinya. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Tadi kan sudah dikatakan ya, bila H produk lebih besar dari H reaktan. H produk lebih besar dari H reaktan yang Indo. Yang Indo yang ini. Bernilai. Nah, ini H produknya lebih besar dari H reaktan. Jadi, nah, ini kan delta H itu H produk dikurang H reaktan. Kalau H produknya gede, jadi nilainya positif. Itulah yang menandakan dengan reaksi endoterm. Ini diagramnya. Delta H-nya bernilai positif. H reaktannya itu lebih kecil dari H produk. Dan reaksi eksoterm itu bernilai negatif karena H produknya itu lebih kecil, sedangkan H reaktannya itu lebih besar. Nih, dari sini kita bisa tahu ya, dari diagram tingkat energinya itu terlihat berbeda antara reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, selanjutnya persamaan termokimia. Kalian tentu sudah pernah mempelajari tentang persamaan reaksi kan? Persamaan termokimia itu merupakan persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya. Jadi, ada suatu reaksi yang disertakan dengan perubahan entalpinya. Inilah persamaan termokimia. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi reaksi yang diukur pada kondisi standar. Kondisi standar itu udah tahu ya, suhunya itu 290 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Nah, pada perubahan entalpi standar ini ada berbagai macam jenis perubahan entalpi standarnya. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar, delta HF. Nah, pada pembentukan standar ini, nih contohnya dari reaksi ini ya. Reaksi ini kan pembentukan H2O. Jadi, ketika terbentuk H2O, itu dibutuhkan energi sebesar 285,85 kJ. Nah, untuk entalpi pembentukan standar ini, kita bisa lihat entalpi perubahannya itu bernilai negatif. Kalau negatif apa? Reaksi eksoterm. Selanjutnya ada entalpi penguraian standar. Pada entalpi penguraian standar ini disimbolkan dengan delta HD. Jadi ini kebalikan dari pembentukan. Ingat ya, kalau entalpi pembentukan atau penguraian standar dengan kata standar itu berarti perubahan entalpi yang reaksinya diukur pada kondisi standar. Kondisi standar itu suhunya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Nah, kalau delta HF tadi nilainya negatif, sedangkan delta HD itu kebalikannya, dia positif. Ini reaksi endoterm. Selanjutnya ada entalpi pembakaran standar atau simbolnya itu delta HC. Di sini ya pembakaran ya segala sesuatu yang direaksikan dengan O2. Ini ada C3H6 yang direaksikan dengan 9/2O2 membentuk 3CO2 plus 3H2O. Nah, delta HC ini bernilai negatif. Kalau negatif berarti dia reaksi eksoterm. Selain itu, ada lagi macam-macam entalpi selain dari ketiga itu. Ada entalpi atomisasi standar. Nah, pada entalpi atomisasi standar ini reaksinya itu endoterm, ditandai dengan delta H-nya yang bernilai positif. Entalpi atomisasi standar itu merupakan energi yang digunakan untuk membentuk 1 mol atom unsur pada keadaan standar. Jadi di sini pembentukan 1 mol atom unsur itu namanya entalpi atomisasi.
Yang kedua ada entalpi netralisasi. Nah, pada perubahan entalpi netralisasi ini, delta H-nya bernilai negatif, menandakan dia reaksi eksoterm. Jadi di sini itu merupakan penetralan suatu reaksi. Nah, ini NaOH yang direaksikan dengan HCl membentuk NaCl. Terus yang ketiga ada entalpi peleburan standar atau endoterm. Reaksinya itu endoterm. Nih, karena dia delta H-nya itu positif, jadi dia reaksinya endoterm. Peleburan ya, energi yang digunakan untuk meleburkan 1 mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya pada keadaan standar. Terus yang keempat ada entalpi penguapan standar, reaksinya itu endoterm yang ditandakan dengan delta H yang positif, yaitu energi yang digunakan untuk menguapkan 1 mol zat cair menjadi gas pada titik uapnya pada keadaan standar. Dan yang terakhir ada entalpi penyublinan standar, yaitu jumlah energi yang digunakan untuk menyublinkan 1 mol zat padat menjadi gas pada keadaan standar. Nah, delta H-nya itu bernilai positif, berarti dia reaksi endoterm. Nah, terima kasih. Jadi kita udah mempelajari nih tentang termokimia. Jadi termokimia itu apa? Termokimia itu merupakan cabang ilmu kimia yang meninjau suatu reaksi dengan menyertakan perubahan suhunya. Jadi yang kita bahas itu adalah suhu. Suhunya itu berubah ketika terjadi suatu reaksi. Ketika suhunya turun itu reaksi endoterm, dan ketika suhunya naik itu merupakan reaksi eksoterm. Karena reaksi endoterm itu terjadinya penyerapan dari lingkungan ke sistem, dan reaksi eksoterm terjadinya pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi sekian untuk pertemuan pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya di Google Classroom. Pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya menghitung perubahan entalpi, bagaimana kita menghitung perubahan panas yang terjadi. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.